Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati kepada seluruh jamaah mushola Miftahul Ulum. Alhamdulillah, mushola dengan nama Miftahul Ulum, semoga dengan sebutan namanya insya Allah jamaah semuanya menjadi dibukakan pintu-pintu ilmu, pintu-pintu ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau akan menuntut kita yaumul kiamah nanti sehingga kita diakui menjadi umatnya, dan semoga semuanya muslim dan muslimat mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Sekarang sudah menginjak 24 Ramadan. Insya Allah dari awal Ramadan sampai saat ini semua jamaah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat yang tidak ada duanya, yaitu kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Dalam arti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga badannya, jiwanya, itu ada beberapa hal yang akan kita sampaikan, yaitu pola makan hidup kita harus teratur. Apa saja itu yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, bila badan kita ingin sehat, badan kita ingin segar bugar, penyakit tidak ada beberapa hal yang harus kita anjurkan dari Rasulullah, atau kita mengikuti anjuran Rasulullah pola makan hidup kita, yaitu yang pertama itu adalah halalan thayyibah. Artinya halalan thayyibah, bila kita makan dan minum didapatkannya dari hasil yang halal, insya Allah badan kita sehat. Dalam arti halal, kalau kita menyembelih hewan itu harus minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim, minimal. Bila kita mencari nafkah untuk keluarga kita mencarinya juga yang halal, insya Allah berkah. Thayyiban artinya bila kita makan makanan atau minuman, kita harus yang bergizi. Dalam arti jangan sampai kita makan dengan nasi yang basi atau buah-buahan yang sudah busuk, itu kurang baik juga. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bahwa pola makan kita harus diatur, yaitu halal dan thayyibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang sekali mengkonsumsi yaitu madu. Kegunaannya atau manfaatnya madu itu apa? Untuk memproses makanan yang di dalam tubuh kita, itu pencernaannya teratur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, madu itu adalah rajanya obat. Bila mana kita mempunyai segala hal penyakit, ada dua macam obat, yaitu kata Rasulullah apa? Yaitu madu dengan membaca Al-Quran.
Madu itu untuk mengobati penyakit-penyakit jasmani kita. Al-Quran itu mengobati rohani kita. Kalau kita sering membaca Al-Quran, insya Allah rohani kita yang ada dalam penyakit-penyakit kita insya Allah hilang. Maka dari itu, bila kita mempunyai penyakit hati, penyakit iri, penyakit dengki, obatnya itu cuma apa? Membaca Al-Quran. Kalau kita punya penyakit yang ada di jasmani kita, itu obatnya apa kata Rasulullah? Yaitu kita harus mengkonsumsi madu. Nah, itu. Yang selanjutnya, bila kita makan atau minum tidak boleh berdiri. Dalam arti tidak boleh berdiri apa? Karena kalau kita makan dan minum berdiri, penyakit namanya usus buntu itu pasti ada. Karena tidak memproses dalam hal kita duduk atau kita tidak berdiri, itu otomatis ada saringannya tersendiri. Nah, saringannya tersebut kata Rasulullah itu adalah kita makan dan minum harus dengan duduk, tidak boleh berdiri. Apabila kita makan dan minum berdiri, itu ada efeknya, yaitu penyakit usus buntu. Nah, Rasulullah SAW itu menganjurkan kita itu tidak ada istilahnya biar kita atau umatnya itu dienakkan Rasulullah. Bagaimana umatku ini biar hidupnya sehat, biar hidupnya nyaman, tidak ada penyakit. Itu pola makan dan minum kita harus dijaga betul-betul. Salah satunya yaitu kita harus makan atau minum dengan duduk. Selanjutnya Rasulullah SAW menganjurkan kita makan dan minum itu tidak boleh tergesa-gesa. Karena apa? Makan tergesa-gesa itu bisa menimbulkan penyakit lambung. Dalam arti kita kalau tergesa-gesa itu kunyahnya itu kurang. Kalau kita mengunyah kurang dalam 7 kunyahan, itu bisa mengakibatkan bengkaknya lambung kita. Nah, lambung kita itu rawan sekali penyakit. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kita agar mengunyah makanan terlebih dahulu minimal 7 kunyahan. Yaitu anjuran Rasulullah SAW. Selanjutnya, apabila kita makan atau minum itu tidak boleh apalagi dengan jalan. Nah, berdiri aja tidak boleh. Ini apalagi jalan. Biasanya itu di warung-warung atau di pasar. Ya bro, ini saya dulu makan tempe atau sambil jalan. Nah, itu yang tidak boleh. Karena apa? Itu bisa menimbulkan penyakit juga. Tapi ada bocorannya dari Rasulullah. Segala penyakit yang ada di bumi ini, yaitu obatnya, obat rajanya, obatnya itu membaca Al-Quran dengan mengkonsumsi madu. Nah, itu manfaatnya madu itu sangatlah banyak. Apabila kita mempunyai penyakit apa saja, insya Allah dengan madu semuanya akan sembuh total. Jamaah mushola yang kami muliakan, apabila kita tidur di larut malam itu tidak boleh juga, karena anjuran Rasulullah SAW bila kita tidur itu
didahulukan tidurnya dalam arti jangan sampai kita begadang. Begadang boleh saja, tapi harus ada manfaatnya. Pada malam-malam bulan Ramadan ini malah kita dianjurkan untuk begadang. Dalam artian begadang kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam hari saya itu tidak tidur. Pada malam hari semua keluarga saya itu saya bangunin untuk menjalankan ibadah pada bulan Ramadan. Karena pada malam-malam bulan Ramadan ini adalah malam yang paling istimewa. Tidak ada malam sebelum malam istimewanya itu di bulan Ramadan ini. Maka dari itu bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, mari kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan ini, malam akhir-akhir Ramadan ini. Kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan keistimewaan bulan Ramadan ini dengan menjalankan apa yang diperintah Rasulullah, yaitu membaca Al-Quran, berzikir, dan semuanya. Dalam hal kebaikan kita harus selalu mengistimewakan namanya bulan Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.